Karena pada dasarnya kalau kita menyatakan perang melawan korupsi, ayo berantas korupsi, musuhnya nggak jauh-jauh. Musuhnya ada di hati kita masing-masing. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jawa Timur yang saya hormati, Kapolda, Pangdam, dan Lantamal, Ketua Pengadilan, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, rekan-rekan dari KPK, dan yang saya banggakan, yang saya muliakan, para kepala desa se-Jawa Timur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur karena Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk melaksanakan tugas kewajiban kita di dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Mengawali sambutan, saya ingin menyampaikan beberapa respon atas pemaparan yang disampaikan oleh Gubernur, dan juga kenapa program desa anti korupsi ini menjadi penting. Dua hal, bangsa kita, termasuk juga upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan sudah bisa kita atasi, tentulah kita bisa mewujudkan cita-cita kita, yaitu Indonesia yang cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pasti. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan tadi prestasi Jawa Timur di mana telah berhasil mempertahankan sebagai ketahanan pangan, khususnya hasil panen padi. Saya mau mengikuti beberapa waktu yang lalu, kalau saya tidak salah ada beberapa. Setuju nggak? Kenapa menjadi penting juga? Karena kalau kita lihat Indonesia begitu luas. Kalau menurut data, lebih dari 17.504 pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Pulau Rote. Tapi kita lihat Pak, data desa 74.961 desa. Artinya para kepala desa memegang peranan penting untuk maju dan hebatnya Indonesia ini. Ayo kira-kira kalau soalnya nggak ada kepala desa, program gubernur bisa jalan atau enggak? Program bupati, wali kota bisa enggak jalan kalau nggak ada kepala desa dan lurah? Saya menepati janji dengan Gubernur Jawa Timur. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, saya ke Sulawesi Selatan. Hadir Gubernur Jawa Timur. Beliau minta kepada saya, Pak Ketua, kapan ke Jawa Timur? Saya bilang saya akan hadir di saat kita pencanangan desa anti korupsi di Jawa Timur. Sebelum kita canangkan, ternyata sudah ada desa-desa yang bekerja keras, memberikan andil dan rangka mewujudkan tujuan negara. Kita simak sekarang tujuan negara apa sih?
Bapak Kades, saya ingin mengingatkan, Bapak dipilih sebagai kepala desa untuk mewujudkan tujuan negara di desanya. Kalau tujuan negara di desa sudah tercapai, pastilah tujuan negara di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan nasional tercapai. Saya ingin ingatkan kembali, ada di alinea keempat pembukaan Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara, tujuan kita semua. Inilah yang menjadi kekuatan besar, kepentingan bersama kita jadi bersatu. Ini Pak, yang mempersatukan kita karena tujuan sama. Common interest, kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya apa? Ayo kepala desa, siapa kepala desa yang tidak melaksanakan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia? Tidak ada kan? Semuanya melaksanakan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Buktinya, kalau ada warga desa yang kena bencana, pasti kepala desa pertama kali datang ke tempat bencana itu. Kalau enggak, jangan dipilih lagi jadi kepala desa. Betul enggak? Ada warganya meninggal dunia atau kena musibah, pasti kepala desa datang. Betul kan Pak? Karena itu saya ingin mengucapkan matur nuwun sangat kepada kepala desa. Bu Gubernur, kita terima kasih loh kepada kepala desa ini. Kepala desa juga memajukan kesejahteraan umum. Jadi tolong dana desa yang konon katanya setiap tahun itu terima sekitar 1 miliar atau lebih, tergantung desanya. Karena anggaran pemerintah dari sejak 2015 sampai 2022 sudah dikucurkan sebanyak 468 triliun. Wah, akeh teman tuh. Banyak banget. Tolong dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. Tadi saya catat, mohon maaf kalau seandainya ini catatan saya salah. Pertama, ada desa yang disebut dengan desa Pijon Kidul tadi, sudah membuat program. Untuk apa? Untuk mewujudkan memajukan kesejahteraan umum, untuk memberikan pelindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Kalau itu Bapak lakukan, aman Pak, nggak bakal ditangkap oleh APH, karena Bapak ingin mewujudkan tujuan negara. Dua, ada desa tadi, desa Lontar. Nah ini saya bangga ini, desa Lontar 1000, Lontar 1000. Kenapa Pak? Karena bagian dari desa juga saya adalah desa Lontar, desa saya Pak, tapi di Provinsi Sumatera Selatan, bukan di Jawa Timur. Mudah-mudahan desa Lontar Sumatera Selatan ikut desa Lontar 1000, bisa memberdayakan, memanfaatkan dana desa untuk memberikan pelindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga Pak, peran kepala desa mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah di desa Bapak ada TPA, ada apa, ada kegiatan-kegiatan dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau belum ada, kerjakan Pak. Jadi dana desa Bapak bisa manfaatkan untuk mewujudkan tujuan negara ini. Bikin usaha desa, sehingga uang awal modal itu bisa berkembang. Tidak hanya sekedar untuk membangun infrastruktur, tidak hanya, tapi dia akan bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Contoh misalnya, bikin peternakan ayam, menghasilkan telur, nanti bisa dimanfaatkan oleh desa dan mereka meningkatkan daya tahan pangan. Ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia. Wah, luar biasa Pak. Saya respect dari forum ini, hormat kepada para kepala desa.
Tapi saya sedih Pak kalau seandainya Bapak termasuk yang 661 bermasalah. Wah, itu stres kita. Kepala desa ditangkap karena korupsi dana desa. Itu diamuk oleh rakyat sekampung itu Pak. Cuma memang pemanfaatan dana desa ini dibuat perencanaannya, pelaksanaannya diawasi, pertanggungjawabannya juga dibuat yang benar. Itulah kita buat desa anti korupsi. Ada bimbingannya. Tolong Pak kumpul ya. Jangan pulang mereka kalau belum tahu tentang bagaimana tentang menyusun rencana anggaran desa. Jangan pulang mereka kalau belum tahu bagaimana cara pemanfaatannya. Jangan pulang mereka kalau belum tahu tentang cara pertanggungjawabannya. Setuju? Nah itu Pak. Tanya nanti Pak. Jangan setelah kegiatan ini kita bubar, tapi kita tidak dapat manfaat apa-apa. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, korupsi ini faktornya banyak memang Pak. Setidak-tidaknya ada 4 faktor yang sangat menentukan. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri, internal kita, pribadi kita. Misalnya karena keserakahan, misalnya karena ada kesempatan, misalnya ada juga karena ingin mencari keuntungan, karena kebutuhan. Itu sebab di internal. Tetapi sebab di luar itu karena sistem. Nah tolong ini sistem penggunaan kemanfaatan dana desa. Tolong saya titip kepada inspektorat, kabupaten, kota, provinsi, lakukan bimbingan supaya tidak salah sistem pertanggungjawaban keuangan desa. Kalau memang ada sistem yang kira-kira masih terbuka untuk terjadi korupsi, tutup dan perbaiki sistem itu. Karena kalau sistemnya sudah bagus, maka dia akan menutup celah peluang untuk terjadi korupsi. Karena korupsi itu disebabkan salah satunya karena buruk, gagal, dan lemahnya sistem. Karena itu tolong para kepala kades dilihat kira-kira ini masih ada nggak peluang terjadi korupsi? Di mana terjadinya? Di sektor apa saja terjadinya? Perbaiki supaya tidak terjadi korupsi. Ingat Bapak dan Ibu sekalian para kades, ya. Yang berikutnya, nah ini Pak, karena lemahnya integritas. Saya ingin sampaikan, integritas ini menjadi penting. Dia naik turun. Ada beberapa waktu lalu kepala daerah kalau diurut itu piagam penghargaannya panjang. Tapi terakhir kena juga ditangkap oleh KPK. Karena saat itu integritasnya dari turun. Karena itu mari kita jaga integritas itu. Di mana sering terjadi korupsi? Banyak Pak. Baik itu di pemerintahan, di pemerintah daerah, di pusat-pusat layanan, pusat-pusat perizinan, bisa terjadi. Jadi tolong kawan-kawan, nah ini saya titip Bu Gubernur, jangan terjadi lagi seperti Probolinggo. Untuk jadi pejabat kepala desa harus menyerahkan uang setidak-tidaknya 25 juta. Hanya menjadi pejabat sementara kepala desa. Kalau ada tolong laporkan dan katakan tidak. Saya mendingan tidak usah jadi pejabat kepala desa kalau harus bayar. Karena nanti kalau itu yang terjadi, dampaknya pastilah pelayanan publik tidak akan terpenuhi. Nggak mungkin. Misalnya ada tanah bengkok ya, tanah bengkok itu, jangan untuk membayar kepada bupati atau wali kota, sewanya dibayarkan.
5 tahun yang akan datang karena dilantik sebagai kepala desa diborokkan untuk store kepada bupati ataupun siapapun. Jangan terjadi. Saya titip nih Pak, inilah kecintaan kami kepada rekan-rekan kepala desa supaya tidak terjebak dan terjebak dalam perkara-perkara korupsi. Kita akhiri Pak, cukup 601 kasus dan melibatkan 686 orang dari perangkat desa dan kepala desa. Cukup, tidak boleh lagi bertambah. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, korupsi ini memang masalah besar bagi kita semua. Dan KPK memahami, menyadari tidak mungkin korupsi ini bisa diselesaikan oleh KPK sendiri. Kita lihat kajian Pak, aparat penegak hukum sudah banyak dan tidak kurang aparat penegak hukum. Apakah itu kejaksaan, apakah kepolisian, apakah itu KPK, sudah banyak. Aparat pengawas juga banyak. Ada BPKP, ada BPK, ada aparat pengawas internal pemerintah, ada inspektorat. Undang-undangnya pun sudah banyak tentang pemberantasan korupsi ini. Dan setiap pemimpin nasional pasti ada program untuk memberantas korupsi. Setiap pimpinan nasional. Kita mulai dari zaman eranya presiden pertama Soekarno sudah ada untuk memberantas korupsi. Di mana dia meletakkannya? Diletakkan di dalam tujuan negara. Kenapa penting Pak? Tujuan negara inilah yang akan menentukan masa depan kita. Dan tujuan negara ini tidak bisa tercapai kalau ada korupsi. Oh, kalau begitu kita taruh dulu tujuan negara. Kita sepakati melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu kata Soekarno. Soekarno juga meletakkan pemberantasan korupsi. Disebutkan Pak, di tahun 57 disebutkan ada keluar peraturan penguasa militer nomor 06 tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi. Sudah ada Pak. Tadi saya menyitir kalimat dari Ibu Hovifah tentang bagaimana Soekarno melihat mata-mata anak-anak desa. Saya tidak hanya melihat mata anak desa, tapi saya melihat mata Indonesia. Dalam tulisan yang lain, Presiden Soekarno juga pernah mengatakan, saya tidak ada slide-nya, tapi saya coba untuk mengingat. Seketika saya melihat lautan yang luas. Yang saya lihat bukanlah hanya lautan yang luas, tetapi saya melihat Indonesia. Itu tahun 1934. Di mana? Di NTT. Kalimat berikutnya juga bagaimana beliau mencintai Indonesia. Seketika beliau duduk sambil merenung, menemukan nilai-nilai Pancasila, ada keluar kalimat berikutnya. Seketika aku mendengar suara hembasan ombak ke tepi pantai. Yang saya dengar bukan hanya suara ombak, tapi saya mendengar suara Indonesia. Beliau diasingkan 1934 sampai dengan 1938 di NTT, di Pulau Rote, di Ende. Jadi itu saya kira yang menyemangati kita. Berikutnya Presiden kedua Republik Indonesia, Pak Soeharto, ada Pak. Beliau juga membuat beberapa aturan supaya tidak terjadi korupsi. Ada Pak.
Beliau keluarkan pertama kali adalah Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dibuat, Pak. Bahkan terakhir beliau pernah mengatakan, beliau katakan begini, seharusnya tidak ada keraguan karena saya sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Ini, Pak. Dan beliau juga buat undang-undang bersama DPR. Undang-undang pertama kali tentang tindak pidana korupsi nomor 3 tahun 1971. Ini, Pak, ada, Pak. Bahkan dibuat lagi undang-undangnya, yaitu dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Lengkap, Pak. Ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 3 tahun 71, ada Undang-Undang Tindak Pidana Suap nomor 11 tahun 80, lengkap, ada. Dari segi undang-undang sudah dari dulu tuh sudah sangat kuat untuk memberantas korupsi ini. Tapi kenapa korupsi masih ada? Nanti saya jelaskan. Berikutnya, presiden selanjutnya Habibie memberikan juga Pak andil untuk memberantas korupsi ini. Pak Habibie menerbitkan bersama DPR Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang apa? Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dibuat, Pak, melengkapi undang-undang sebelumnya. Kenapa disebut penyelenggara negara? Karena penyelenggara negara lah yang paling banyak melakukan korupsi. Tapi korupsi belum selesai juga. Lanjut, presiden keempat ada, Pak. Presiden keempat Gus Dur memperbaiki Undang-Undang nomor 3 tahun 1971. Karena Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 itu, Pak, hanya 2 pasal. Pasal 2 dan pasal 3 yang sekarang kita pakai masih ada juga. Tapi tidak lengkap, diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak korupsi. Akhirnya korupsi itu banyak. Jadi yang disebut tindak pidana korupsi jadi banyak. Makanya kawan-kawan kalau saya lihat di TV ada bupati DPR yang ditangkap KPK, saya tidak melakukan korupsi, saya tidak merugikan keuangan negara, karena dia hanya paham bahwa korupsi itu adalah hanya 2 pasal. Pasal 2 yang isinya adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Hanya pasal itu yang dilihat oleh dia. Pasal 3-nya adalah menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Hanya 2 pasal dia lihat. Tapi dengan ada Undang-Undang 31 tahun 99, tindak pidana korupsi menjadi banyak sekali. Setidaknya ada 7 cabang tindak pidana korupsi. Nah ini, Pak. Pak Kades, rekan-rekan yang hadir fisik maupun online, jadi 7 banyak jadinya. Apa saja suap menyuap masuk, apa saja gratifikasi masuk, apa saja pemerasan masuk, apalagi perbuatan curang masuk. Banyak cabangnya. Dan 7 cabang ini ada 30 jenis dan rupa tindak pidana korupsi. Jadi sekarang jadi kelihatannya korupsinya jadi banyak. Padahal bukan banyak, Pak. Tetap masih seperti dulu, tapi dirumuskan lebih detail sekarang, Pak. Yang disebut dengan unifikasi undang-undang dan hukum. Dijadikan satu semua. Masuklah ini, Pak. Perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, ada semua. Gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan. Misalnya ini Pak Kades mau bikin rekomendasi izin tambang, ada 3 orang mengajukan izin. Bapak lihat, oh ini masih ada hubungan saudara, Bapak berikan kepada yang hubungan saudara itu. Itulah namanya konflik kepentingan. Di saat Bapak memberikan rekomendasi, dikasih uang, Pak Kades tolong buat rekomendasi saya,
nanti kalau bapak buat saya kasih bapak. Itu suap. Kenapa? Karena barang siapa menerima hadiah atau janji, ya kan, untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pekerjaan dan jabatan, suap. Suap itu ada dua, ada karena akan menerima atau telah, ulangi, akan melakukan menerima atau setelah melakukan baru menerima. Itu Pak, itu banyak sekali sekarang. Inilah yang ingin kami sampaikan pada rekan-rekan Pak Kepala Kades. Hukumnya ada, aparat penhukumnya. Kita lanjutkan lagi. Setelah Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden kelima, juga menyempurnakan Pak beberapa undang-undang supaya pemberantasan korupsi lebih efektif. Jadi Undang-Undang 3199 disempurnakan kembali oleh Presiden kelima bersama DPR dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Semakin jelas lagi Pak. Bahkan amanat Undang-Undang nomor 31 tahun 99 di pasal 43 disebutkan bahwa 1 tahun setelah ada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka harus ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada yang ngomong bahwa KPK dilemahkan, nggak mungkin. Tidak ada itu. Semua pemimpin nasional bersemangat untuk memberantas korupsi dan dibuktikan dengan kebijakan pembuatan regulasi dan undang-undang ini. Ada apa? Bahkan dikeluarkan oleh Presiden kelima tentang Undang Nomor 30 tahun 2002, yaitu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Itulah adanya KPK. Tapi kapan dia aktivitas operasional? Dia operasional pada tanggal 29 Desember 2003, setelah dibentuknya dan dilantiknya pemimpin atau pimpinan KPK jilid pertama, 29 Desember 2003. Ini kita lanjutkan lagi. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang? Ulangi, Pak Susilo Bambang Presiden ke-6. Apa? Ada Pak. Beliau mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Ini semuanya untuk pemberantasan korupsi. Undang-undang apa? Tindak pidana pencucian uang. Kalau hanya korupsi diberantas, tapi uangnya masih ada, orang nggak takut melakukan korupsi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan sekarang Pak, orang tidak takut di penjara, tapi orang takut kalau hartanya dikenakan tindak pidana pencucian uang. Karena itu KPK kalau melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi digandengkan dengan tindak pidana pencucian uang, maka semua aset pemilik harta yang dilakukan oleh para pelaku korupsi disita. Itu orang takut, karena pada dasarnya orang tidak takut di penjara, tapi takut kalau dimiskinkan. Bahkan era selanjutnya Pak Jokowi ada beberapa undang-undang dibuat. Beliau bilang ini ada Perpres nomor 54, ya, Undang-Undang nomor 19 sudah 2019, perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002, dibuat lagi ada yang disebut dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2015. Tentang apa? Strategi pencegahan tindak pidana korupsi, strategi nasional. Kenapa menjadi penting pencegahan Pak? Karena kalau hanya penindakan nggak menghentikan korupsi itu. Ibaratkan kalau seandainya kita ingin memberantas orang sakit malaria, kalau sakit malarianya kita tunggu di rumah sakit, maka hanya pasien yang datang ke rumah sakit aja yang bisa kita obati. Tapi jentik nyamuk yang ada di selokan, yang ada di mana-mana tetap berkembang biak. Karena itu kita mengajak pencegahan tindak pidana korupsi.
Jadi kita bersihkan lingkungannya, semak-semaknya kita babat supaya tidak ada nyamuk, sehingga pastilah tidak ada yang kena sakit malaria. Kira-kira begitu. Simpel saja. Nah, sama dengan sekarang. Kenapa KPK membuat program desa anti korupsi? Kita ingin mulai dari desa, maka orang akan mencontoh nanti kepada desa. Malu camat kalau seandainya korupsi, kalau kepala desanya tidak melakukan korupsi. Tapi kalau lihat bupati korupsi, bupati aja korupsi, nyontoh dia kepada bupati. Maka kita mulai gerakan dari desa. Selanjutnya saya ingin, nah, paham tadi undang-undang sudah, aparat penegak hukum udah, apalagi kok masih ada korupsi? Yang ditangkap juga banyak, Pak, udah banyak banget. Tahun 2022 ini saja, Pak, sudah 86 orang yang ditahan oleh KPK tahun 2022 ini sampai dengan Agustus kemarin, Pak, 84. September ini kemarin ada 2, Pak. Ya, ada 2. Bupati Mimika, terus satu lagi ada 2. Oh, 3 bahkan. Artinya sampai dengan hari ini sudah 87 orang tahun 2022. Nah, kemarin saya sempat ditanya orang, Pak, kok orang lama sekali diperiksa? Saya bilang pemeriksaan seseorang itu tidak boleh kita maknai lama dan sebentarnya orang diperiksa. Tapi mari kita maknai setiap orang yang diperiksa pastilah berdasarkan pengetahuannya, apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, apa yang dengar, dan apa yang ia alami sendiri. Itulah materi dari pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada orang. Jadi tidak pernah KPK itu terjun bebas manggil orang yang orang tidak tahu, manggil orang yang tidak melihat, manggil orang yang tidak mengalami, memanggil orang yang tidak mengetahui satu kejadian. Nggak mungkin. Yang dipanggil pasti dia tahu, pasti dia melihat, pasti dia mengalami, dan pasti dia melihat sendiri. Dan KPK sampai hari ini, ya, saya harus tegaskan, tidak pernah mentersangkakan seseorang kecuali atas perbuatannya dengan bukti permulaan cukup bahwa dia sebagai pelaku tindak pidana. Nggak akan ada, Pak. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngomong KPK menzolimi. Enggak. Saya harus katakan, KPK disebut mengkriminalisasi. Tidak. Nggak ada itu. Karena proses yang ada di KPK adalah proses hukum. Kalau ada yang tidak berkenan dengan tindakan KPK, silakan melalui proses koridor hukum yang sudah ditetapkan, gugat di pra peradilan. Ada saluran hukumnya. Jadi tidak perlu memberikan komentar A dikriminalisasi, B dikriminalisasi, C dizolimi. Nggak ada itu. Ya, Bu Hovifah, ya, nggak usah takut dengan KPK ini. Ya, saya tidak ingin KPK ditakuti. Anda pasti berani kalau Anda benar. Dan KPK tidak akan pernah mencari kesalahan seseorang kecuali Anda salah sendiri. Kalau salah pasti teremu. Tadi yang saya bilang, KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali atas perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan hukum. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan kita menganut prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pokok KPK, prinsip dan tujuan penegakan hukum. Satu, tujuan penegakan hukum adalah menimbulkan kepastian hukum. Dua, menimbulkan keadilan. Ketiga, kemanfaatan. Nggak ada ingin kegaduhan, nggak ada.
Prinsip tugas kita pastilah satu, kita demi kepentingan umum, kita proporsionalitas, kita transparansi, kita akuntabel, dan kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak boleh hanya segera menetapkan tersangka, lama gitu, nggak jelas entah kapan. Saking lamanya orang tetapkan tersangka, dia takut, dengan ambulan aja kabur. Dengan ambulan kabur, Bu. Dikira mau nangkap dia. Ini nggak boleh. Karena seketika seseorang tetapkan sebagai tersangka, maka dia punya hak untuk mendapat percepatan pemeriksaan di peradilan. Filosofinya adalah the sunset, the sunrise and the sunset principle. Matahari terbit pasti ada matahari terbenam. Sama dengan tersangka. Seketika seseorang tetapkan sebagai tersangka, maka harus segera dibawa ke peradilan. Nggak boleh bawa kertas gitu kan, berdasarkan dua alat bukti yang cukup, menjadi tersangka. Entah berapa tahun kemudian enggak diperiksa-periksa, nggak boleh. Itu tidak boleh terjadi lagi. Mari kita pastikan sekarang, Pak, kalau kita sudah mengumumkan tersangka, ada tersangka jajar belakang dan sudah ditahan. Ya, ini yang kita pegang. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami sangat berharap kepada pemerintah daerah, mulai dari yang terdepan, kepala desa, camat, bupati, wali kota, untuk sama-sama kita, gubernur, untuk memberantas korupsi. Karena kami menyadari pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Karenanya konsep orkestrasi pemberantasan korupsi itu kita kumandangkan sekarang. Karena tidak ada pertunjukan musik yang bagus tanpa pemeran-pemeran penting bermain. Ada pertunjukan band bagus, pemain saksofonnya bagus, satu irama. Pemain drumnya bagus, satu irama dengan iringan lagu. Penyanyinya juga apik karena orkestrasi. Karena itu KPK sejak 2021 yang lalu mengemban dan mengumandangkan program orkestrasi pemberantasan korupsi. Siapa yang kami ajak? Yang kami ajak setidak-tidaknya ada 4 kamar kekuasaan. 1 kamar kekuasaan legislatif. Dari mulai DPR, DPRD, DPR RI, semua harus ikut. Enggak boleh ada lagi uang ketok palu dalam rangka pengesahan anggaran. Tidak boleh ada janji-janji untuk memaksakan pokir-pokir. Kamar eksekutif juga ikut, harus bersih dari tindakan korupsi. Kamar yudikatif juga harus bersih. Kita aja, Pak. Dan kami undang yang kita kenalkan dengan kamar legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kita sebut dengan program Paku Integritas. Penanaman nilai-nilai integritas terhadap penyelenggara negara. Sudah kita undang semua, Pak. Tahun ini 17 kementerian lembaga, tahun lalu 10 kementerian lembaga. Kita aja. Itu di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif. Kita juga bikin acara program desa anti korupsi yang sekarang. Kita juga bikin politik cerdas berintegritas. 20 partai politik peserta pemilu 2019 kita aja berpikir untuk tidak melakukan korupsi. Apa yang KPK kasihkan? KPK kasihkan yang disebut dengan sistem integritas partai politik, SIPP. Dan nanti kita ukur, Pak, nilai integritasnya. Nanti lanjut. Itu politik cerdas berintegritas. Kenapa partai politik kita aja? Rasa-rasanya tidak ada proses atau yang kita alami bebas dari peran partai politik. Semuanya ditentukan oleh partai politik. Karena setidaknya ada 4 peran penting partai politik.
Satu, Pak, Ibu, kepala desa. Ini dari kepala desa aja sudah tentukan partai politik. Karena para partai politik itu menguasai suara rakyat. Kades kan dipilih kan? Dipilih kan? Ada kampanye juga kan? Pasti ada kader-kader partai politik yang mendukung Bapak. Karena apa? Karena partai politik menguasai suara rakyat. Yang kedua, partai politik menghasilkan dan melahirkan wakil rakyat. Sampai hari ini rasanya tidak ada anggota DPR, anggota legislatif yang tidak melalui partai politik. Yang ketiga, partai politik menghasilkan para pemimpin, mulai dari kades, bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan presiden, Pak. Peran penting partai politik, Pak. Jadi kami tidak bisa menjauhkan partai politik dari konsep pemberantasan korupsi. Yang keempat, partai politik ini menyusun seluruh regulasi dan undang-undang. Inilah peran penting partai politik. Karena itu kita libatkan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Termasuk tadi kepala desa, Pak, ya. Bapak masuk di lembaga eksekutif terdepan. Jadi kalau boleh saya katakan, presiden di desa itu ya kades. Bapak punya panglima TNI di desa itu. Siapa panglima TNI di desa? Siapa? Babinsa. Itu panglima TNI di desa. Ada yang nggak kenal dengan Babinsa di desanya? Kenal semua. Bapak ajak kalau ada kegiatan. Kapolri di desa siapa? Siapa? Babin Kamtibmas. Itu Kapolri di desa. Jadi luar biasa kades ini, Pak. Ketua DPRD di desa siapa? Ada kan? Oh, saya ini presiden kepala desa. Karena tujuan nasional tadi, Bu, Pak, nggak tercapai kalau nggak diawali dari desa. Indikator pembangunan nasional nggak bisa tercapai, Pak, kalau nggak dari desa. Coba lihat 7. Ini saya kasih bekal untuk kepala desa. Tolong kalau Bapak belum punya, Bapak harus ada data ini, Pak. Berapa orang miskin di desa Bapak? Bapak hitung sendiri aja. Nanti akan ketemu persentase angka kemiskinan. Ketemu, Pak. Itu PR-nya kepala desa. Makanya dana desa itu digunakan untuk ini. Pengangguran, berapa orang yang nganggur di desa Bapak? Bapak bisa hitung persentase angka pengangguran di desa Bapak. Angka kematian ibu melahirkan, nah Bapak bisa lihat. Begitu bulan setelah panen biasanya, Ibu, ya. Setelah panen kan pada nikah itu. Kades punya program melihat orang hamil. Maksudnya apa? Bapak harus siap-siap dengan bantuan kesehatan, bidan desa. Presiden kecil kan di desa, Pak. Jadi banyak Bapak yang bisa bantu dengan rakyat ini, Pak. Yang bisa membantu bupati, wali kota, dan gubernur. Tadi desanya banyak sekali, Bu, ini 7.000 lebih, ya. Ya, 7.724 desa. Coba bayangin kalau seandainya gubernur menguasai 7.200 desa, jadi gubernur lagi ini. Saya nggak kampanye ya, enggak ya. Nah, itu. Tolong ini, Pak. Angka kematian bayi. Kenapa ini menjadi penting? Supaya kita menyiapkan generasi penerus ke depan. Jangan ada bayi meninggal
Kadesnya cuek, datang. Kenapa? Karena itu Bapak punya program. Kan saat nikah kan Bapak hadir tuh, biasanya diundang. Yang nggak diundang saat kawin. Nah, saat nikah Bapak datang pasti. Orang sunatan diundang, orang nikah diundang, kawinnya nggak boleh diundang, Pak. Luar biasa kades ini, Pak. Ya, itu ada tuh indeks pembangunan manusia. Nah, ini harus belajar dulu, ya, hitung-hitungannya. Tapi bolehlah Bu Gubernur, ini Ibu ajarkan sehingga mereka paham pendapatan desa berapa, sehingga Bapak bisa program. Oh, tahun ini dana desa kita gunakan untuk hasil rakyat ya, hasil rapat pasti musyawarah kan, bikin infrastruktur. Tahun depan kita bikin modal untuk usaha, badan usaha milik desa. Terbuka, Pak. Itulah peran pentingnya desa anti korupsi dan rangka mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Terakhir dari saya, korupsi ini, Bu, kalau itu terjadi maka dampaknya adalah kemiskinan. Karena sesungguhnya terjadi korupsi itu karena dibayar oleh orang miskin. Kalimatnya ini ada disebut dengan korupsi dibayar oleh kemiskinan. Corruption is paid by the poor. Ini Pope Francis yang ngomong begini, Pak, Oskup. Makanya Bapak kepala desa jangan sampai terjadi dana-dana desa jadi korupsi. Karena apa? Karena tujuan diberikan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa. Berikutnya, saya minta Bapak-Bapak memberikan andil dalam rangka memberantas korupsi. Jangan hanya sekedar jadi penonton. Karena sesungguhnya dunia ini dia rusak bukan karena pelaku kejahatan, tapi dunia ini rusak karena mereka yang hanya melihat dan menonton tapi tidak melakukan apa-apa. Kan nggak mungkin kepala desa hanya nonton tapi tidak berbuat apa-apa, kan? Lihat orang miskin diam saja, lihat rakyat yang sengsara diam saja, lihat ada musibah di desanya diam saja, lihat bencana didiamkan saja. Kalau Bapak hanya menonton, maka Bapaklah yang merusak dunia ini. Dunia tidak hancur oleh pelaku kejahatan, tetapi dunia hancur oleh mereka yang hanya menonton tanpa melakukan perbuatan apapun. Kita jangan masuk dalam golongan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat atas pencanangan desa anti korupsi. Dari desa kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Dari desa-desa kecil kita wujudkan Indonesia besar bebas dari korupsi. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.